Halo semuanya, selamat bergabung kembali pada mata kuliah Sistem Enterprise. Pada video kali ini kita akan belajar tentang siklus hidup implementasi ERP. Tujuan pembelajaran untuk video ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan siklus implementasi ERP tradisional dan dapat menjelaskan metode implementasi ERP. ERP merupakan perangkat lunak yang berbeda dengan software lain. Perbedaan-perbedaan itu dapat dirangkum pada tabel berikut. Pertama, ERP membutuhkan jutaan dolar dibandingkan software lain yang implementasinya membutuhkan mulai dari ratusan sampai ribuan dolar saja. Implementasi ERP biasanya juga berkaitan erat dengan misi utama dari perusahaan, sementara paket software lain umumnya bertujuan untuk mendukung dan perbaikan produktivitas. Kompleksitas ERP menyebabkan implementasi bisa memakan waktu 1 sampai beberapa tahun, sementara paket software lain dapat diimplementasikan secara singkat bahkan hampir langsung. Jika paket software lain hanya membutuhkan sedikit pelatihan dan dukungan, ERP membutuhkan strategi manajemen perubahan yang signifikan mulai dari awal sampai akhir untuk kesuksesannya, kemudian juga perlu perubahan bisnis, pelatihan, komunikasi, dan banyak lagi. Akhirnya, implementasi software lain tidak membutuhkan dukungan konsultan luar maupun vendor, sementara implementasi ERP membutuhkan waktu dari pegawai, konsultan, dan vendor yang setara dengan jutaan dolar itu tadi. Aplikasi ERP adalah software yang sudah dipaketkan yang mungkin membutuhkan banyak sekali biaya, dikembangkan oleh vendor, software komersial, dan diinstal khusus untuk organisasi sehingga dapat mengotomasi dan mengintegrasikan berbagai proses bisnisnya. Rencana implementasi ERP digunakan untuk membuat roadmap atau blueprint untuk memenuhi batasan-batasan biaya, lingkup atau scope, dan waktu dari implementasi. Terdapat 3 rencana implementasi yang utama. 1 adalah rencana komprehensif. Di sini adalah pendekatan yang paling mahal dan panjang karena melibatkan implementasi untuk seluruh fungsionalitas atau full functionality dari software ERP, termasuk modul-modul spesifik untuk industri. Sehingga implementasi yang komprehensif membutuhkan rekayasa ulang proses bisnis di tingkat yang tinggi. Yang kedua adalah middle of the road atau tengah-tengah. Di sini melibatkan beberapa perubahan pada modul inti ERP dan cukup banyak bisnis proses re-engineering. Yang ketiga adalah vanilla. Ini adalah pendekatan dengan biaya terendah dan waktu terpendek. Di sini, perusahaan menggunakan fungsionalitas kunci ERP dan menggunakan proses bisnis best practice yang dibangun pada software. Perusahaan membutuhkan penyelesaian proses bisnis dengan ERP daripada memodifikasi software. Bisnis proses re-engineering tidak dilakukan. Selain rencana implementasi, kita juga membutuhkan metode implementasi. Metodologi mengacu kepada pendekatan sistematis untuk menyelesaikan masalah bisnis. Metodologi ERP dibangun dari teori bahwa enterprise dapat memaksimalkan pendapatannya dengan memaksimalkan utilisasi dari sumber daya tetapnya. Siklus hidup pengembangan ERP menyediakan pendekatan sistematis untuk mengimplementasikan software ERP dalam lingkungan organisasi sumber daya yang berubah, namun terbatas. Terdapat banyak metodologi yang diarahkan oleh vendor atau vendor-driven yang menggunakan siklus hidup pengembangan ERP tradisional atau siklus hidup ERP cepat, rapid ERP life cycle. Contohnya adalah Total Solution, Fast Track, dan Accelerated SAP. Siklus hidup ERP tradisional mencapai satu tahapan pada satu saat dan membutuhkan persetujuan tonggak formal atau milestone sebelum bergerak ke tahapan berikutnya. Pada siklus hidup ERP cepat, setelah sebuah perusahaan berkomitmen untuk implementasi, pegawai diberdayakan untuk membuat keputusan-keputusan untuk memastikan proyek berjalan maju. Siklus hidup ERP tradisional memiliki luaran di akhir dari setiap tahapan yang direview oleh manajemen dan yang dijadikan dasar sebuah keputusan untuk meneruskan atau menghentikan proyek. Siklus hidup ERP tradisional terdiri dari beberapa tahapan seperti ditunjukkan pada gambar. Masing-masing akan kita bahas lebih lanjut.
Tahapan scope atau lingkup dan komitmen. Tahapan ini mirip dengan tahapan investigasi pada SDLC, di mana selain melakukan studi kelayakan, sebuah lingkup atau scope dari implementasi ERP dibuat dalam kebutuhan sumber daya dan waktu. Visi jangka panjang untuk sistem baru dan rencana implementasi untuk jangka pendek dan komitmen dari manajemen puncak untuk visi dan rencana implementasi juga harus ditentukan pada tahapan ini. Salah satu aktivitas kunci lainnya pada bagian ini adalah pemilihan vendor. Beberapa karakteristik dari implementasi ERP ditentukan. Karakteristik pertama yang harus ditentukan pada tahap lingkup dan komitmen adalah cakupan fisik terkait dengan situs yang akan ditangani, lokasi geografis dari situs, dan jumlah pengguna. Selanjutnya, dilakukan evaluasi fungsi-fungsi yang disediakan oleh sistem ERP dibandingkan dengan proses operasional yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa terjadi gap atau perbedaan antara sistem dengan proses bisnis yang dibutuhkan. Hasil dari analisis gap akan menjadi masukan untuk menentukan cakupan Business Process Reengineering atau BPR dan cakupan teknis. Pada dasarnya, untuk setiap gap yang ditemukan antara software dengan proses bisnis yang dibutuhkan, perusahaan harus memutuskan apakah proses bisnis yang akan disesuaikan atau software yang akan disesuaikan atau di-custom. Pertanyaan yang harus dijawab adalah, proses-proses apa yang diutilisasi as is, apa adanya, dan proses yang akan dikustomisasi. Jika proses bisnis yang akan menyesuaikan dengan software, maka perusahaan harus dengan teliti menentukan cakupan BPR. Pada cakupan BPR akan ditentukan apakah proses saat ini bisa disaring, diganti, atau dieliminasi, pengguna, departemen, dan situs mana yang akan terkena dampak jika dilakukan perubahan pada proses saat ini. Sementara itu, untuk proses-proses yang terlalu penting, perusahaan bisa saja memutuskan untuk melakukan penyesuaian pada software dengan melakukan kustomisasi. Hal ini menjadi perhatian dalam cakupan teknis, yaitu seberapa banyak modifikasi yang akan dilakukan untuk software ERP. Nah, cakupan lain yang harus ditentukan adalah cakupan sumber daya, di mana perusahaan harus menentukan seberapa banyak waktu dan dana yang dialokasikan untuk proyek. Akhirnya, perusahaan harus menentukan cakupan implementasi, yaitu modul apa yang akan diimplementasikan, bagaimana modul-modul dapat dikoneksikan dengan sistem saat ini. Tahapan analisis dan desain. Di sini dilakukan analisis terhadap kebutuhan pengguna. Tim ERP pertama kali harus membuat keputusan tentang software dan memutuskan konsultan serta subject matter experts dari dalam perusahaan. Kemudian dilakukan pemetaan perbedaan antara proses bisnis saat ini dan proses yang ada pada software ERP, dan rencana jangka panjang dikembangkan terkait dengan perlu atau tidaknya proses bisnis diubah atau software yang harus dikustomisasi untuk mendukung proses bisnis saat ini. Selanjutnya dilakukan perancangan rencana manajemen perubahan, daftar proses yang ada, user interface screens, dan laporan yang dapat dikustomisasi pada software ERP. Lalu, rencana untuk konversi data, konversi sistem, dan pelatihan juga dibuat. Lalu tim harus membuat strategi manajemen perubahan yang detail untuk rencana eksekusi dan rilis dari sistem baru. Tahapan ini mirip dengan tahapan akuisisi dan pengujian pada SDLC tradisional. Organisasi harus memberi lisensi dan membangun versi produksi dari software yang akan disediakan untuk pengguna akhir. Seluruh platform produksi harus dikonfigurasi dan dibangun dengan hardware, jaringan, keamanan, software, database, dan data produksi real. Tugas-tugas yang ditentukan pada analisis gap dilakukan pada tahapan ini, termasuk kustomisasi rule-rule yang telah ada pada software, data pada tabel database, input screen, dan laporan yang ada pada sistem ERP. Saat tim teknis bekerja dengan instalasi, tim manajemen perubahan bekerja dengan pengguna akhir untuk mengimplementasikan perubahan pada proses bisnis dan pelatihan awal dengan sandbox dari software. Di sini maksudnya lingkungan pengujian.
Sementara itu, tim data bekerja untuk melakukan migrasi data dari sistem lama ke sistem baru. Akhirnya, sistem ERP harus dikonfigurasi dengan keamanan yang tepat. Tahapan ini fokus pada instalasi dan rilis dari sistem kepada pengguna akhir atau disebut juga dengan Go Live, dan dilakukan pula monitoring rilis sistem kepada pengguna akhir. Jika terjadi kesalahan-kesalahan pada versi produksi, maka hal ini harus disampaikan melalui helpdesk. Perubahan kemudian dibuat pada versi pengembangan, dilakukan pengujian ulang, untuk kemudian dimigrasikan kepada sistem produksi. Konversi sistem adalah aktivitas utama dan harus dikelola dengan hati-hati. Di sini terdapat 4 tahap atau pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah phase. Di sini, pergerakan perusahaan secara perlahan dari sistem saat ini atau legacy system ke implementasi ERP. Pilot, di mana dilakukan implementasi versi kecil dari sistem final. Jika dilihat bahwa itu berhasil, baru dilakukan implementasi secara menyeluruh. Paralel di sini adalah pendekatan yang memiliki biaya yang paling besar karena sistem ERP diimplementasikan dan digunakan bersamaan dengan sistem legacy. Direct cut atau Big Bang adalah pendekatan dengan resiko yang paling tinggi, namun paling mudah dan juga bersih. Perusahaan bergerak dari sistem legacy langsung ke sistem ERP. Umpan balik yang diterima dari penggunaan sistem harus ditransfer kepada tim pasca implementasi untuk dukungan implementasi secara berkelanjutan. Tahapan operasi. Tahapan ini seringkali dikelola oleh tim operasi dengan bantuan dari tim implementasi. Serah terima atau transfer pengetahuan adalah aktivitas utama sebagai dukungan untuk sistem baru yang ditransfer ke helpdesk dan staf pendukung. Pada tahap ini juga dilakukan pelatihan kepada pengguna baru dari sistem dengan dirilisnya modul ERP. Perlu juga dilakukan pengelolaan terhadap rilis baru, instalasi patches, dan upgrades. Tahap ini juga mengelola kontrak software dengan ERP vendor. Berikut adalah rangkuman fase siklus hidup pengembangan ERP. Pemahaman terhadap siklus hidup sistem ERP dari awal sampai operasi dan dampaknya pada organisasi sangat penting untuk memenuhi investasi jangka panjang pada sistem ERP. Kunci kesuksesan implementasi adalah untuk menggunakan metodologi yang telah terbukti. Ketika sebuah implementasi sistem tidak memiliki metodologi yang terdefinisi dengan baik, maka deadline kemungkinan akan terlewatkan dan hasil menjadi lebih tidak terduga. Implementasi sistem ERP sangat beresiko, namun dengan metodologi proyek yang terdefinisi dengan baik akan dapat membantu mengelola resiko ini. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, terdapat banyak komponen yang perlu direncanakan dan diimplementasikan agar dapat sukses mengimplementasikan ERP. Sebuah perusahaan terutama harus menganalisis apakah sistem yang akan dimodifikasi atau tidak. Implementasi vanilla adalah ketika perusahaan memilih untuk tidak memodifikasi atau mengkustomisasi sistem, tapi mengubah praktek-praktek bisnis agar sesuai dengan sistem. Mengapa Anda harus mempertimbangkan implementasi vanilla? Pada dunia global dewasa ini, dengan bertambahnya pengawasan dan dan peraturan yang semakin ketat dalam pelaporan finansial, modifikasi sebuah sistem bisa jadi sangat mahal. Beberapa faktor perlu dipertimbangkan sebelum memodifikasi sistem ERP. Bisnis dengan praktek bisnis yang mudah dan tidak unik akan lebih tepat menggunakan pendekatan vanilla. Bisnis yang tidak memiliki keahlian atau pengalaman dalam membuat atau mengubah sistem juga. Untuk sebuah perusahaan yang menggunakan sistem ERP, di mana komponen finansial penting untuk pelaporan, juga kandidat yang tepat untuk menggunakan vanilla implementation. Kemudian, jika perusahaan ingin semua cabang menggunakan sistem yang sama pada satu saat, memasukkan dan mengambil data dengan cara yang serupa, maka dia juga menjadi kandidat yang tepat untuk menggunakan vanilla implementation. Walaupun banyak alasan untuk implementasi ERP dengan pendekatan vanilla, banyak perusahaan memilih untuk mengkustomisasi atau memodifikasi sistem untuk memenuhi kebutuhan bisnis.
Di sini maksudnya dengan menambahkan coklat atau coklat dan juga ternyata sangat sukses. Perusahaan yang memiliki pengembang TI yang sangat ahli dan sebuah proses yang terbukti untuk mengelola modifikasi dapat memilih untuk mengubah sistem di area di mana perusahaan memiliki keunggulan kompetitif. Ini artinya, kalau perusahaan lebih mengutamakan proses bisnis yang unik atau memiliki keunggulan kompetitif, maka mereka cenderung untuk menggunakan pendekatan coklat. Karena tidak ingin mengubah tidak ingin mengubah proses bisnis yang sudah bagus itu. Pada situasi seperti ini, sebuah sistem ERP terlalu umum untuk bisnis spesifik atau proses yang spesialis. Terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan saat kita melakukan perubahan pada software. Sebuah sistem tunggal lebih mudah dipelihara dan didukung. Modifikasi sistem bukan sebuah proses yang satu kali saja. Jika sebuah sistem dimodifikasi, maka setiap modifikasi perlu untuk dianalisis terkait dengan upgrade atau pembaruan untuk memastikan apakah modifikasinya ini harus dibawa juga pada saat upgrade atau malah dihilangkan. Modifikasi perlu dilihat, divalidasi, dan mungkin ditambahkan kembali pada setiap upgrade. Yang berarti kita harus mengeluarkan biaya beberapa kali setiap kali terjadi upgrade. Jika sebuah ERP sudah dimodifikasi secara signifikan, maka sebuah pembaruan bisa menjadi sebuah implementasi ulang yang membutuhkan sumber daya dan waktu untuk mengimplementasikan pembaruan tersebut. Kustomisasi bisa memakan sampai sepertiga dari waktu pembaruan total. Namun, di sisi lain, perubahan organisasi adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Untuk membantu meminimalkan resiko, maka menilai perubahan organisasi sambil memodifikasi sistem untuk memenuhi kebutuhan dari bisnis adalah pendekatan yang dapat membantu. Selain siklus hidup ERP tradisional, terdapat beberapa siklus hidup yang dikembangkan oleh perusahaan konsultan yang dikenal dengan siklus hidup ERP Rapid atau Rapid ERP Lifecycle. Beberapa pendekatan tersebut adalah Total Solution dari Ernst & Young, kemudian Fast Track dari Deloitte & Touch, Accelerated SAP dari SAP, dan Business Integration Methodology atau BIM dari Accenture. Berdasarkan penjelasan dari kedua video ini, kita dapat membandingkan antara System Development Lifecycle atau SDLC dengan ERP Lifecycle atau ERP-LC dari beberapa aspek. Pertama, dari sisi tujuan, SDLC umumnya bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem baru untuk mendukung kebutuhan organisasi. Sementara ERP bertujuan untuk mengimplementasikan sistem paket atau package software untuk mendukung kebutuhan organisasi. Dari tahap analisis, SDLC melakukan evaluasi kebutuhan pengguna melalui observasi dan wawancara, lalu membuat spesifikasi sistem. Sementara ERP-LC melakukan analisis vendor dan evaluasi perubahan proses bisnis selama implementasi. Pada tahap perancangan, SDLC mengembangkan arsitektur sistem baru, antarmuka pengguna, dan alat pelaporan. Pada tahap ini, ERP-LC melakukan rencana instalasi dan kustomisasi untuk software ERP, konversi data, dan strategi manajemen perubahan. Pada tahap implementasi ERP-LC melakukan konversi atau go live atau rilis sistem baru kepada pengguna, melakukan pelatihan, dan memberikan dukungan atau support. Sementara SDLC adalah mendapatkan perangkat lunak, mengembangkan aplikasi, menginstal, menguji, dan melatih, serta konversi. Peran dari berbagai stakeholder dalam SDLC dan ERP-LC juga berbeda. Pada SDLC, konsultan berperan untuk memberikan dukungan teknis, terutama pada saat perancangan dan implementasi. Sementara pada ERP-LC, peran dari konsultan cukup besar karena terlibat dalam manajemen perubahan proses, dan dukungan teknis dari awal sampai akhir. Demikian pula peran dari manajemen. Pada SDLC, manajemen berperan untuk pengawasan dan memberikan dukungan. Namun, dalam ERP-LC, peran manajemen tidak hanya memberikan pengawasan, namun terlibat secara signifikan, terutama pada manajemen perubahan.
Peran pengguna akhir pada SDLC hanya pada fokus group dengan memberikan masukan pada berbagai tahapan dengan keterlibatan terbanyak selama tahap implementasi. Tapi pada ERPLC, pengguna akhir dibagi menjadi beberapa grup, seperti SME atau Subject Matter Experts, pengguna, dan pengguna self-service. Nah, mereka menjadi bagian dari tim implementasi dengan keterlibatan yang berkelanjutan. Akhirnya, perbedaan dari keduanya dapat dilihat pada tahap operasional. SDLC hanya bertugas memelihara, memperbarui, menyediakan dukungan teknis, sementara kalau ERP Lifecycle, tahap operasi tidak hanya memelihara dan memperbarui, tetapi juga untuk memonitor perubahan dan strategi manajemen perubahan. Lalu, apa implikasinya untuk manajemen? Pertama, jelas bahwa komitmen manajemen puncak sangat kritis untuk kesuksesan implementasi ERP. Kedua, penting untuk memiliki manajemen program yang kuat dan berpengalaman. Lalu, adalah praktek yang baik untuk meminimalkan tipe dan banyaknya kustomisasi yang diimplementasikan. Kemudian, sangatlah kritis untuk menekankan pelatihan dan manajemen perubahan. Komunikasi yang efektif dan sering memastikan semua orang memiliki pemahaman yang sama dan memberikan kesempatan terbesar untuk mengidentifikasi masalah sejak awal.